Hai semua, di channel ini kamu bisa mendapatkan update-update seputar Manchester United. Jika kamu suka dengan videonya, silakan komen, like, share, dan subscribe. GGMU. 10 pemain terkenal yang memiliki klausul teraneh di klubnya, Martial paling top. Ketika seorang pemain menandatangani kontrak baru, yang terlintas oleh kalian pasti hanya tertulis besaran gaji saja, namun nyatanya isi dari kontrak seorang pesepak bola jauh lebih dari sekadar gaji dan durasi kesepakatan saja sob. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang dimasukkan ke dalam kontrak dari kedua belah pihak yang bekerja sama, antara pemain dan klub. Itulah mengapa kita sering mendengar ada klausul untuk setiap pemain dan itu berbeda-beda tergantung pada pemain itu sendiri. Tapi ada saja pemain yang berani meminta klausul unik, contohnya seperti beberapa nama pemain terkenal berikut ini. Keisuke Honda. Pada Januari tahun 2020, legenda Jepang ini menandatangani kontrak dengan klub Brasil, Botafogo dengan syarat dia meminta untuk memiliki kendaraan lapis baja dilengkapi senjata. Rio de Janeiro dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia dan Honda mengkhawatirkan keselamatannya di kota gila sepak bola itu yang memiliki 4 klub sebagai rivalnya, yakni Botafogo, Flamengo, Fluminense dan Vasco da Gama. Samuel Eto'o. Masih ingat ketika penyerang Kamerun ini membuat kejutan pindah ke klub Rusia, Anzi Mahakala dari Inter Milan pada 2011. Nah, klub itu membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, disertai dengan klausul jet pribadi karena dia ingin tinggal di Moskow, bukan di Mahakala yang jaraknya lebih dari 1.600 km. Penerbangan normal memakan waktu lebih dari 2 jam, tetapi Eto'o bisa pulang dari klub ke rumah hanya 1 jam. Mario Balotelli. Keputusan Liverpool untuk mengontrak Mario Balotelli dari AC Milan membuat kita kembali pada tahun 2014. Ia hanya mencetak 4 gol dalam 28 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool. Meski tidak mencetak banyak gol, dia berada dalam perilaku terbaiknya karena The Reds memasukkan klausul berperilaku baik, yang berarti dia akan dilepas klub jika dia berperilaku tidak baik. Luis Suarez. Setelah menggigit lawannya saat bermain di Ajax, Liverpool dan Uruguay, maka Barcelona tidak ingin itu terulang kembali ketika mereka menebus 81 juta euro untuk Luis Suarez pada 2014. Oleh karena itu, mereka dilaporkan memasukkan klausul tidak boleh menggigit, yang membuatnya akan dijual jika melakukannya. Untungnya selama 6 tahun di Barcelona dia tidak mengulanginya, meskipun Presiden Barcelona saat itu, Maria Bartomeu membantah bahwa ada klausul seperti itu. Anthony Martial. Usianya 19 tahun saat menjadi pemain muda termahal di dunia ketika bergabung dengan Manchester United dari Monaco senilai 60 juta euro pada 2015. Namun menurut media Prancis, Setan Merah harus membayar biaya tambahan jika mencapai target selama 4 tahun berikutnya yang berakhir pada Juni tahun 2019, seperti 10 juta euro jika dia mencetak 25 gol Liga, 10 juta euro jika meraih 25 caps untuk timnas Prancis dan 10 juta euro jika dia masuk nominasi Ballon d'Or. Neymar. Beberapa bulan setelah menandatangani kontrak barunya di PSG hingga 2025, El Mundo membocorkan klausul unik yang membuatnya dibayar sekitar 9,1 miliar rupiah per bulan jika sopan, tepat waktu dan ramah kepada penggemarnya. Dia juga harus menghindari komentar negatif apapun tentang taktik tim, klub, orang-orang yang bekerja di sana dan para supporter. Jika mematuhi, Neymar bisa mendapatkan sekitar 109 miliar rupiah per tahun sob. Dennis Bergkamp. Untungnya, dia adalah pemain yang luar biasa di Arsenal dan klub mengabulkan satu-satunya klausul sejak kepindahannya dari Inter Milan. Bergkamp memastikan tidak ingin menggunakan pesawat terbang jika tim melakoni partai tandang sehingga dirinya harus melawatkan banyak pertandingan tandang Eropa. Ini pula yang menjadi dasar julukan non-flying Dutchman untuk sang pemain yang takut terbang.
Ronaldinho. Ketika Ronaldinho kembali ke Brazil pada tahun 2011 untuk bergabung dengan Flamengo, dia hanya ingin menikmati beberapa tahun terakhir kariernya dengan penuh kesenangan setelah berhasil mencapai kesuksesan beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, Ronaldinho memasukkan klausul dalam kontraknya di mana ia meminta untuk diizinkan keluar 2 malam dalam seminggu oleh klubnya. Lain daripada yang lain, memang kontraknya sang legenda. Roberto Firmino. Pada 2013, Arsenal melakukan penawaran kepada Luis Suarez yang saat itu masih berseragam Liverpool senilai 41 juta plus 1 pounds karena di dalam klausulnya sang pemain harus tahu jika ada tawaran dari klub lain di atas 40 juta pounds. Meski Liverpool menolak tawaran itu, tetapi kisah yang hampir sama terjadi kepada Firmino saat dikontrak dari Hoffenheim dengan klausul rilis 98 juta euro itu pun, jika klub yang tertarik bukan Arsenal. Benar-benar anti-Arsenal. Mauro Icardi. Setelah 6 tahun bersama Inter Milan, Icardi menghabiskan musim 2019-2020 dengan status pemain pinjaman di PSG, yang kini sudah dipermanenkan oleh klub kaya Perancis tersebut. Namun Inter mewaspadai kemungkinan Icardi kembali ke Italia khususnya untuk rival sengitnya, Juventus. Akibatnya, klausul dalam transfer akan membuat Inter mendapat tambahan 15 juta euro jika PSG menjual striker itu kembali ke klub Serie A.